Skill ada, mental ada, nyali juga ada. Tapi satu pertanyaan masih menggantung, apakah Veda Ega harus terus bertahan, ketika motor yang dikendarainya belum sekompetitif KTM dan Leopard? Kadang pembalap bukan kalah karena kurang cepat, tapi karena senjatanya belum sekuat lawan. Veda sudah membuktikan bahwa dirinya mampu fight dan berkembang. Tinggal satu hal, seberapa jauh dia bisa membawa motor yang ada di tangannya. Honda atau mencoba tantangan baru. Kalau kalian jadi Veda, tetap bertahan atau pindah ke tim dengan motor yang lebih kompetitif. Honda, KTM, Leopard atau Aspar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama mendapat pujian setinggi langit dari bos Honda Tim Asia, Hiroshi Aoyama usai Moto3 Inggris 2026 di sirkuit Silverstone. Hiroshi Aoyama melontarkan pujian terbuka atas daya juang pantang menyerah pembalap asal Gunung Kidul, Yogyakarta itu. Pembalap 17 tahun tersebut bahkan sukses merangkak naik dari posisi start ke-15 hingga mengamankan finish di urutan ke-9. Aksi menyalip impresif diperontonkan Veda sejak awal bendera start berkibar. Pembalap bernomor motor 9 kebanggaan Indonesia ini langsung melesat masuk posisi 10 besar serta terlibat persaingan sengit pada rombongan papan tengah. Veda melakukan start sangat baik dan dengan cepat masuk ke posisi 10 besar. Dia sempat ikut persaingan papan tengah dan tampil dengan baik, ucap Hiroshi Aoyama dalam keterangan resmi Honda Tim Asia. Perjuangan sengit lini depan sirkuit Silverstone. Dinamika balapan ketat membuat posisi Veda mengalami perubahan berulang kali sepanjang balapan. Memasuki 5 lap terakhir, Veda bertahan di urutan ke-11 saat David Almansa memimpin jalannya balapan. Memasuki lap pamungkas, Veda memacu kecepatan maksimal hingga sempat menembus posisi ke-7 sebelum menyentuh garis finish di urutan ke-9. Perjuangan menembus barisan depan memperlihatkan kematangan mentalitas bertanding rider muda Indonesia ini di tingkat dunia. Meskipun balapan ini tidak mudah, Veda berhasil berjuang hingga akhir dan meraih poin, tutur Hiroshi Aoyama. Konsistensi penampilan di pentas dunia. Keberhasilan mengamankan posisi 9 besar memastikan Veda kembali membawa pulang poin krusial untuk persaingan klasemen musim berjalan. Manajemen Honda Tim Asia menilai karakter pantang menyerah Veda menjadi modal penting menghadapi seri-seri balapan berikutnya. Dia tidak pernah menyerah dan terus memberikan tekanan hingga akhir. Akhirnya, dia berhasil kembali ke posisi 9. Itu bukan balapan yang mudah baginya. Namun, dia telah memberikan yang terbaik dan meraih poin penting, ujar Hiroshi Aoyama. Pencapaian di sirkuit Silverstone ini makin memperkokoh posisi Veda Ega Pratama sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan milik Indonesia di panggung balap motor internasional. Veda Ega Pratama dan Hakim Danish ramai diulas pengamat setelah berakhirnya seri Moto3 Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tanggal 9 Agustus tahun 2026. Veda dinilai mampu memaksimalkan potensi motor Honda NSF 250RW miliknya untuk bersaing di papan atas, di mana ia harus berhadapan dengan Danish yang dibekali paket motor KTM RC 250GP yang dikenal sangat kompetitif musim ini. Paket motor KTM memang sangat mendominasi dengan menyapu bersih posisi 5 besar di tabel kejuaraan dunia saat ini. Di tengah ketatnya persaingan pabrikan tersebut, Veda mendapat apresiasi karena menjadi satu-satunya pembalap Honda di jajaran top 7 dunia dengan mengandalkan teknik cornering speed serta manajemen pengereman yang defensif. Di sisi lain, kejuaraan Moto3 yang selalu menyajikan rombongan besar membuat tingkat persaingan menjadi sangat dinamis dan sulit diprediksi bagi semua pembalap. Pada GP Inggris lalu, nasib kurang beruntung harus dialami oleh Danish yang mengalami crash di lap kelima saat berupaya menghindari insiden pembalap lain, sebuah risiko balap yang wajar terjadi di lintasan dan dialami oleh siapa saja. Berdasarkan data klasemen sementara Moto3 2026 pasca GP Inggris, Veda kini berada di peringkat ke-6 dunia dengan koleksi 97 poin. Sementara itu, Hakim Danish yang kehilangan peluang menambah poin akibat insiden tersebut tertahan di peringkat ke-8 dengan 86 poin, membuat persaingan sehat kedua talenta muda terbaik Asia ini diprediksi akan semakin menarik di seri-seri berikutnya.
Marini belak-belakan, Honda kalah 1 detik lap dari Aprilia, gapnya gede banget. Luca Marini menjadi pembalap Honda terbaik di RACE MotoGP Inggris 2026 setelah finish P9 di Silverstone. Start dari posisi ke-15, Marini sempat kehilangan beberapa posisi di awal, tetapi perlahan bangkit lewat sejumlah aksi overtake. Ia juga berhasil mengelola ban dan bahan bakar dengan baik sehingga mampu menutup balapan dengan hasil yang cukup memuaskan. Namun, di balik hasil tersebut, Marini mengakui Honda masih menghadapi masalah besar dalam hal kecepatan. Menurut Marini, perbedaan performa Honda dengan Aprilia di Silverstone sangat mencolok. Ia menyebut Honda bisa kehilangan lebih dari 1 detik per lap dibandingkan Aprilia. Bagi Marini, itu merupakan gap yang sangat besar dan menunjukkan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan Honda. Masalahnya bukan sekadar ban, tetapi juga karakter motor yang sudah berkali-kali diubah melalui berbagai setelan namun tetap memiliki kelemahan serupa. Marini kini memilih lebih fokus meningkatkan kemampuannya sendiri, terutama dalam kualifikasi. Start dari P15 atau P16 membuat balapan menjadi jauh lebih sulit, sehingga ia berharap bisa memulai dari posisi sekitar P8 atau P9. Honda juga menghadapi dilema pada bagian grip belakang, menambah grip bisa membuat motor lebih tidak stabil saat akselerasi. Sementara pengembangan RC213V 1000 cm3 mulai dikesampingkan karena perhatian Honda beralih ke proyek 850 cm3 untuk musim depan. Jadi, Marini seperti sedang bilang, motornya memang belum bisa diajak ngebut, tapi jangan salahkan saya kalau tetap berusaha nyalip. Kalau kalian jadi bos Honda, pilih mana? Fokus benahi RC213V sekarang. Langsung fokus motor 850 cm3. Atau kasih Marini motor baru sekalian. Menurut kalian, Honda bisa mengejar Aprilia musim depan? Tulis pendapat kalian di komentar. Jangan lupa, gap 1 detik per lap itu kalau dikumpulkan bisa bikin fans ikut ngos-ngosan. Pembalap tim Aprilia Racing Marco Bezzecchi berhasil comeback dengan luar biasa di MotoGP Inggris 2026 dengan finish ketiga di balapan GP Silverstone. Saya sangat kelelahan dan hampir tidak bisa bertahan, tetapi semuanya sepadan. Kemarin memang luar biasa, tetapi hari ini jauh lebih intens. Saya sangat menginginkan hasil ini dan tidak boleh menyerah. Saya siap memberikan segalanya demi kerja keras tim dan seluruh usaha saya selama musim panas. Sebelum balapan, bahkan jika finish ke-6 pun saya sudah cukup puas, jadi hasil ini benar-benar positif. Saya kesulitan menahan air mata. Biasanya saya bukan orang yang mudah menunjukkan emosi, tetapi ketika adrenalin muncul, saya tidak bisa menahannya. Ketika Anda bekerja keras lalu mendapat pukulan seperti yang saya alami di Mugello, kemudian datang ke sini tanpa ekspektasi dan mampu meraih 2 hasil bagus, itu benar-benar luar biasa. Joan Mir geram dengan pihak yang masih meremehkan gelar juara dunia MotoGP 2020 yang diraihnya bersama Suzuki. 6 tahun berlalu, ia masih merasa pencapaiannya tidak mendapatkan penghargaan yang layak. Dalam wawancara dengan Moto.it, Mir mengungkapkan rasa frustrasinya karena gelar tersebut dianggap kurang berharga. Saya tidak tahu apakah orang-orang berpikir saya balapan sendirian pada tahun itu, atau jika Anda tidak menang bersama Honda, Yamaha, atau Ducati, maka Anda dianggap tidak berarti, ujar Mir. Mir menegaskan bahwa gelar tersebut bukan hasil keberuntungan. Pada musim 2020, ia hanya meraih 1 kemenangan, tetapi tampil sangat konsisten dengan 7 podium dan hanya 2 kali gagal finish dalam 14 balapan. Ia juga berhasil mengakhiri penantian Suzuki selama 20 tahun untuk kembali menjadi juara dunia. Ketika bergabung dengan Suzuki, saya menerima tantangan untuk membawa mereka meraih gelar setelah lebih dari 2 dekade. Saya ingin mencapai sesuatu yang unik, kata Mir. Namun, orang-orang belum benar-benar menghargai kemenangan tersebut, padahal menurut saya pencapaian itu luar biasa jika melihat situasinya. Mir mengaku kecewa karena ada anggapan bahwa gelarnya kurang berarti karena diraih saat Marc Marquez absen hampir sepanjang musim. Setelah gelar tersebut, Mir finish ketiga pada 2021 sebelum Suzuki meninggalkan MotoGP.
Ia kemudian pindah ke Honda, tetapi kesulitan bersaing karena motor yang kurang kompetitif. Saya sebenarnya ingin balapan bersama Marquez dalam kondisi yang berbeda. Motor 2022 tidak kompetitif, dan saya berharap bisa bersamanya pada masa ketika dia meraih kemenangan pada 2018 dan 2019. Ketika kami menjadi rekan setim, itu adalah tahun yang sulit baginya, bahkan tanpa mempertimbangkan cedera, tutur Mir. Kini, Mir akan mencoba membangun kembali kariernya bersama Gresini Racing mulai musim depan.